Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudariku seiman, hari ini adalah tanggal 1 Zulhijjah, di mana 10 hari awal dari bulan Zulhijjah memiliki keutamaan yang luar biasa, sebagaimana disampaikan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih. Ma min ayamin al-amalus salih ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashar. Kata Rasulullah SAW, tidaklah ada hari-hari yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah SWT daripada hari yang 10 ini. Itu dimaksud adalah 10 awal Zulhijjah. Maka dari itu marilah kita isi hari-hari yang singkat ini dengan berbagai amal ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang singkat namun pahalanya dan ganjarannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga digambarkan dalam hadis yang lain, afdol ayamid dunya, sampaikan Rasulullah, ayyamul ashar. Dalam hadis yang akan Abu Daud dan lainnya para ulama-ulama ahli hadis, hari-hari yang paling afdol dari hari dunia inilah hari 10 awal Zulhijjah. Maka marilah kita isi dengan berbagai ketaatan, mulai dari mempelajari agama yang mulia ini, menuntut ilmu, memperhatikan anak yatim, fakir miskin, membantu kaum du'afa, bersedekah, berpuasa, melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, serta saling menolong dalam kebaikan, berimpak, bersedekah, berpuasa, dan terutama lagi banyak berdoa di hari-hari yang penuh berkah ini, bertasbih, bertakbir, bertahmid, dan lebih penting adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan muhasabatun nafs dan bagi amal ketaatan lainnya. Dalam hari-hari yang 10 ini ada beberapa rangkaian ibadah yang umum dan adalah khusus. Yang umum adalah melakukan berbagai bentuk amal ibadah kebaikan yang diperintahkan dalam agama kita. Apapun saja bentuk kebaikan itu, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari kita isi dengan segala kebaikan pada hari-hari yang penuh berkah ini. Adapun amal-amal khusus adalah, pertama adalah melaksanakan puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Melaksanakan puasa pada tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah, Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim menyebutkan ganjaran dan pahalanya adalah diampuni dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ahtasibu Allah yakfira sanatal madiyah wa sanatal baqiyah. Saya mengharap kepada Allah akan memberikan ampunan terhadap dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Para ulama menjelaskan bahwa keutamaan ampunan dosa yang terdapat dalam hadis, terutama disebutkan adalah dosa-dosa kecil kita. Dan sebagian ulama menyebutkan bisa saja diampuni sebagian dosa besar, tergantung dari kekuatan, keikhlasan, dan nilai-nilai ibadah yang kita laksanakan. Saudara-saudariku, itu salah satu amalan. Dalam puasa hari Arafah ada 2 pendapat. Yang pertama mengikuti Ru'yatul Hilal, yaitu tanggal ru'yah masing-masing negara. Pendapat yang kedua adalah mengikuti pelaksanaan wukuf di Arafah di saat jamaah haji berwukuf di Arafah. Masing-masing pendapat ini memiliki dalil. Pendapat yang pertama berhujjah bahwa pelaksanaan Arafah adalah pada tanggal 9 Zulhijjah. Amalan-amalan para generasi dahulu dari umat ini sebelum adanya alat informasi yang dapat mengetahui secara langsung kapan orang berwukuf di Arafah seperti zaman sekarang, mereka berpuasa mengikuti ru'yah hilal di negeri mereka masing-masing, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Namun dengan bantuan alat komunikasi dan kecanggihan teknologi sekarang dapat ketahui secara langsung kapan orang berwukuf di Arafah. Maka sebagian ulama mengambil zahir hadis, yaitu puasa Arafah. Artinya kita berpuasa pada hari pas orang jamaah haji berwukuf di Arafah. Pendapat yang lebih kuat dan lebih banyak dipilih oleh para ulama adalah pendapat yang pertama, yaitu berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah berdasarkan perbuatan dan pengamalan para ulama dari zaman ke zaman di masa yang lalu, di mana mereka
mengikuti ru'yatul hilal di masing-masing negeri mereka, berpuasa hari Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Adapun pendapat kedua, karena adanya pengaruh dari informasi teknologi pada saat sekarang dapat mengetahui secara cepat informasi orang berwukuf di Arafah, itu jamaah haji berwukuf di Arafah. Mereka berhujjah dengan zahir hadis. Dan masing-masing pendapat tersebut tentu memiliki bagian dari kebenaran, dan bagi kita ambillah pendapat mana yang lebih tenang dan lebih aman dan lebih yakin. Dan kita harus menghargai dan menghormati perbedaan dalam hal ini. Kemudian amalan yang lain dianjurkan adalah yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah itu melaksanakan hari Idul Fitr, Idul Adha. Melaksanakan hari raya Idul Adha. Di mana juga berlaku ada adab dan tuntunan ketika kita melaksanakan salat Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian amal lain adalah amalan khusus pada seputaran tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah, yaitu menyembelih hewan korban. Dan tuntunannya disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Idza ahalla hilalul Dzulhijjah wa kana li ahadikum dzibhun ya an yadhbahahu fala ya'khudhanna syai'an aw la ya'khudha min sya'rihi wa dhufrihi syai'an." Kata Rasulullah SAW, apabila telah masuk bulan Zulhijjah dan salah seorang kalian ingin melaksanakan kurban, maka janganlah sampai dia memotong rambutnya dan kukunya. Ini tuntunan, termasuk dari bagian yang biasa kita bersihkan dari bulu-bulu kita, mencabut bulu ketiak atau mencukur kumis atau bulu kemaluan dan lain sebagainya, maka tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang mau melaksanakan menyembelih hewan korban. Itu di antara tuntunan. Menyembelih hewan korban tidak dibatasi 1 ekor. Jika dia mampu menyembelih sapi untuk satu keluarga boleh, 10 sapi, 20 sapi, karena Rasulullah SAW juga pernah berkorban sampai 100 ekor onta. Ini juga ada pertanyaan dari sebagian para kaum muslimin bertanya hal seperti itu. Dan larangan untuk tidak mengambil atau tidak memotong rambut dan kuku hanya berlaku pada siapa yang berkorban di dalam keluarga tersebut. Apakah ayahnya atau ibunya. Dan juga tadi kita jelaskan, boleh dalam satu keluarga dia berkorban lebih dari 1 ekor kambing atau 1 ekor sapi atau lebih dari 1 ekor sapi. Itu tuntunannya jika kita mau melaksanakan di dalam keluarga kita satu korban. Kemudian juga ada syarat-syarat tentang hewan korban tidak memiliki kecacatan yang jelas pada anggota badan hewan korbannya. Bagi kambing adalah telah berumur 1 tahun, ya. Bagi domba tentu telah berumur lebih dari 6 bulan. Kemudian bagi sapi berumur 2 tahun dan seterusnya. Itu ketentuan dijelaskan para ustaz-ustaz kita dalam menjelaskan tentang syarat-syarat hewan korban. Kemudian di tanggal waktu penyembelihan itu berentang setelah sholat Idul Adha sampai waktu asar tanggal 13 Zulhijjah. Kemudian pada tanggal 11, 10, 12 sampai 13 yang mulai dari hari raya Idul Adha itu kita dianjurkan banyak takbir setiap selesai sholat fardu atau di waktu-waktu luang kita. Nah, itu beberapa ibadah-ibadah yang sangat ditekankan dalam sunnah Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan berbagai rangkaian ibadah pada hari yang 10 ini dengan hari yang penuh agung dan hari yang begitu mulia insyaallah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.